Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Muhammad. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang penilaian risiko. Ya, pada dasarnya itu penilaian risiko itu merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian. Jadi, maksudnya tujuannya adalah untuk menetapkan kemungkinan terjadinya dan dampak suatu kejadian yang menghambat pencapaian tujuan. Nanti kita akan bahas-bahas lebih lanjut di slide-slide berikutnya. Oke, poin yang pertama ada tahapan audit. Jadi, untuk melakukan audit itu terdapat tahapan-tahapannya, yaitu yang pertama saya jelaskan ada fase penilaian risiko. Di dalam fase penilaian risiko ini memperoleh pemahaman tentang klien, faktor-faktor yang dapat mengaruhi risiko salah saji. Kemudian ada melakukan penilaian risiko dan mengembangkan strategi audit. Dalam mempengaruhi risiko salah saji material ini, maksudnya risiko kesalahan penyajian material adalah risiko dalam laporan keuangan terdapat kesalahan atau kecurangan yang signifikan. Jadi selama tahap penilaian risiko, auditor itu akan mengevaluasi risiko salah saji material karena itu terdapat kecurangan. Jadi auditor itu menjadi tanggung jawab terkait kecurangan dalam audit atas laporan keuangan. Audit yang terencana dengan baik itu akan memastikan bahwa bukti yang cukup dan tentunya telah dikumpulkan untuk akun-akun yang paling berisiko salah saji material. Oke, yang kedua ada fase respons risiko. Kan jadi auditor itu kan melakukan pengujian rinci atas transaksi sepanjang tahun, dan auditor itu melakukan pengujian rinci atas saldo dicatat pada akhir tahun kan. Jadi fase respon risiko audit ini melibatkan pengujian rinci kontrol transaksi dan saldo akun. Jadi pengujian rinci ini itu memberikan bukti yang dibutuhkan auditor ketika menentukan apakah menurut pendapat mereka itu laporan keuangan tersebut benar dan wajar. Oke, sampailah pada tahapan audit yang terakhir, yaitu menyimpulkan dan melaporkan audit. Jadi di fase akhir ini itu mengumpulkan kesimpulan berdasarkan bukti yang ada dan nantinya akan ditarik kesimpulan dan akan menghasilkan opini tentang kebenaran dan kewajaran laporan keuangan. Jadi pada tahap ini itu opini auditor diungkapkan dalam laporan audit. Kemudian auditor akan memanfaatkan pemahaman tentang klien, pengetahuan rinci mereka tentang risiko yang dihadapi oleh klien, dan mengambil kesimpulan untuk menguji kontrol klien, transaksi, dan saldo akun. Oke, poin berikutnya ada memperoleh pemahaman tentang klien. Nah, ini penting ya, karena itu auditor itu pada awalnya itu setiap untuk mengaudit itu mereka harus memahami tentang klien mereka. Jadi mereka memberikan panduan tentang langkah-langkah yang harus diambil ketika memperoleh pemahaman tentang klien. Kemudian untuk memperoleh pemahaman tersebut, auditor itu akan mempertimbangkan masalah di tingkat entitas, tingkat industri, dan tingkat ekonomi. Tentunya tujuan dari prosedur ini adalah untuk menilai resiko bahwa laporan keuangan itu berisi salah saji material. Jadi penting untuk pemahaman tentang klien ini. Selanjutnya ada entitas level. Nah, perlu digarisbawahi ini adalah tentang auditor itu memperoleh pemahaman tentang klien. Jadi dengan cara apa dapat memperoleh pemahaman tersebut? Itu dapat diperoleh melalui wawancara dengan personel klien
termasuk pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Jadi auditor itu akan mengajukan pertanyaan, contohnya tentang apa yang dilakukan klien, bagaimana fungsi klien, struktur kepemilikan klien, dan sumber keuangannya. Jadi dengan auditor itu memperoleh pemahaman tersebut, tentunya akan memudahkan auditor dalam melakukan penilaian risiko entitas dan akun laporan keuangan yang memerlukan pemeriksaan lebih dekat. Jadi pemahaman klien ini sangat penting tentunya. Selanjutnya ada tingkat industri. Jadi auditor itu mengevaluasi reputasi klien mereka dan tingkat dukungan pemerintah untuk perusahaan yang beroperasi di industri tersebut. Jadi dilakukannya pertimbangan. Pertimbangan lainnya adalah tingkat permintaan untuk produk yang dijual atau jasa yang disediakan oleh perusahaan dalam industri tersebut dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tersebut. Semisalnya itu ada produk minuman dingin, itu dipengaruhi cuaca karena pada saat cuacanya hujan tentunya produk atau minuman dingin ini tidak laku. Jadi sebuah perbandingan itu dibuat antara klien dan pesaing dekatnya secara nasional dan internasional. Ketika auditor itu memiliki sejumlah klien yang beroperasi di satu industri, tahap audit ini tentunya lebih mudah daripada klien itu beroperasi di industri yang belum dikenal oleh auditor. Jadi seperti itu ya. Ya, yang terakhir ada tingkat ekonomi. Jadi saat melakukan audit itu lebih banyak fokusnya diberikan pada risiko pernyataan pendapat yang berlebihan dan biaya yang terlalu rendah. Jadi ketika perekonomian sedang buruk dan kecenderungan untuk memaksimalkan penghapusan karena penurunan laba dapat dengan mudah dijelaskan ke pasar saham. Karena sebagian besar perusahaan itu mengalami penurunan pendapatan. Dan tujuannya adalah untuk memberikan dasar yang rendah untuk menunjukkan peningkatan hasil di tahun berikutnya. Jadi seperti itu penjelasan singkatnya. Oke, poin yang berikutnya ada risiko kecurangan. Jadi ketika menilai risiko kecurangan ini, auditor itu harus bersikap profesional dan memastikan bahwa setiap indikator potensi kecurangan itu dapat diselidiki dengan benar. Jadi auditor itu harus tetap bersikap independen terhadap kliennya dan mempertahankan sikap bertanya dan mencari bukti informasi yang diberikan oleh klien tersebut. Oke, yang pertama intensif dan tekanan untuk melakukan kecurangan. Dalam menilai risiko kecurangan, auditor ini akan mempertimbangkan insentif dan tekanan yang dihadapi kliennya untuk melakukan kecurangan. Saya ambil contoh faktor yaitu yang pertama ada penurunan keuntungan, yang kedua ada ancaman kebangkrutan. Nah, ketika auditor mengetahui salah satu faktor risiko ini, dalam isolasi atau kombinasi, mereka akan merencanakan auditnya untuk memperoleh bukti terkait dengan setiap faktor risiko. Jadi, meskipun cenderung melakukan penipuan, tapi mereka ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa penipuan itu telah terjadi. Jadi ini sangat dipertimbangkan oleh auditor terkait kliennya untuk melakukan kecurangan. Oke, yang kedua ada peluang untuk melakukan kecurangan. Jadi setelah auditor itu melakukan intensif dan tekanan, selanjutnya auditor akan menilai apakah klien memiliki peluang untuk melakukan kecurangan. Saya ambil contoh peluangnya yaitu ada mekanisme tata kelola perusahaan yang buruk, kemudian ada kontrol internal yang buruk. Jadi auditor itu harus menggunakan pertimbangan secara profesional untuk menilai setiap peluang lain dan mempertimbangkan bukti yang tersedia secara menyeluruh. Jadi ini menunjukkan bahwa penipuan itu mungkin telah dilakukan, namun keberadaannya tidak berarti bahwa penipuan itu telah pasti terjadi.
Oke, yang terakhir ada sikap dan rasionalis untuk membenarkan suatu kecurangan. Jadi saya jelaskan secara singkat saja, yaitu rasionalisasi itu mengacu pada kemampuan untuk membenarkan suatu tindakan. Jadi tindakan yang salah itu dapat dibenarkan. Yaitu contoh sikapnya yaitu fokus berlebih terhadap keuntungan. Kemudian ada sikap yang buruk terhadap kepatuhan terhadap peraturan akuntansi. Jadi meskipun contoh yang saya berikan tadi itu menunjukkan bahwa penipuan dapat terjadi, tapi sebenarnya itu tidak berarti bahwa penipuan itu telah terjadi. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya ada kelangsungan usaha. Jadi kelangsungan usaha ini dibuat ketika diyakini bahwa perusahaan akan tetap dalam bisnis di masa mendatang. Eh, Terdapat poin pertama yaitu indikator risiko. Saya mengambil contoh beberapa indikatornya, yaitu ada kerugian yang berkepanjangan, kemudian ketidakmampuan untuk membayar hutang saat jatuh tempo. Jadi jika auditor itu mengidentifikasi faktor risiko yang menunjukkan bahwa asumsi kelangsungan usaha itu diragukan, mereka akan melakukan prosedur dan mengumpulkan bukti mengenai setiap faktor risiko. Misalnya saja jika klien telah kehilangan sejumlah personel kunci, auditor dapat menilai kualitas staf yang tersisa dan kemungkinan bahwa klien akan dapat menyewa pengganti yang sesuai dalam waktu dekat. Oke, selanjutnya ada risiko berjalan untuk faktor mitigasi. Jadi faktor mitigasi ini saya ambil contoh ada beberapa, yaitu semisal surat jaminan dari perusahaan induk, kemudian ada kemampuan untuk mengumpulkan dana tambahan melalui pinjaman. Jadi faktor-faktor ini dapat mengurangi risiko bahwa asumsi kelangsungan usaha mungkin diragukan. Jadi itu seperti ini. Jika klien itu mengalami kekurangan uang tunai, dia itu dapat memberikan pembiayaan tambahan melalui surat dari bank yang menyetujui untuk memberikan pembiayaan tambahan. Itu dapat mengurangi, tetapi tidak dapat menghilangkan risiko bahwa asumsi kelangsungan usaha itu mungkin tidak valid. Jadi seperti itu. Oke, kemudian ada tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan ini terdiri dari aturan, sistem, dan proses dalam perusahaan yang digunakan untuk memandu dan mengontrol. Jadi struktur tata kelola ini digunakan untuk memantau tindakan staf dan menilai tingkat resiko yang dihadapi. Contohnya klien yang tidak menjalankan kewajiban tata kelola perusahaannya secara serius mungkin tidak menganggap serius kewajibannya untuk menyiapkan laporan keuangan yang memberikan pandangan yang benar dan adil. Jadi ini tuh dirancang untuk mengurangi resiko yang teridentifikasi dan kelangsungan hidup perusahaan di masa depan. Oke, selanjutnya ada teknologi informasi. Jadi teknologi informasi ini terdapat beberapa risiko, yaitu saya mencontohkan secara singkat saja, yaitu terdapat akses tidak sah ke data dapat terjadi jika ada keamanan yang tidak memadai atau prosedur pelindungan kata sandi yang buruk. Kemudian ada kesalahan dalam pemrograman komputer. Itu dapat terjadi jika pemrogram tidak diuji secara menyeluruh. Program baru itu dan perubahan pada program harus diuji secara ekstensif. Kemudian ada ketika klien menginstal sistem teknologi informasi baru, ada sejumlah resiko tentunya, yaitu yang pertama ada resiko sistem baru tidak memproses data dengan benar. Itu salah satu yang dapat saya contohkan tentang teknologi informasi. Oke, dan yang terakhir ada prosedur penutupan. Dari perspektif audit, itu ada risiko bahwa prosedur penutupan klien itu tidak memadai. Contohnya jika terdapat salib yang signifikan, di mana prosedur penutupan itu tidak memadai dan transaksi tidak selalu dicatat dalam periode pelaporan yang sesuai, auditor itu akan berencana untuk menghabiskan lebih banyak waktu tentunya. Karena seorang auditor itu dapat melihat tren pendapatan untuk menilai apakah pendapatan yang dilaporkan sejalan dengan periode yang sama.
di tahun-tahun sebelumnya. Dan auditor itu akan menjamin transaksi yang dicatat mendekati akhir tahun untuk dokumentasi sumber dan untuk memastikan bahwa semua transaksi dapat dicatat dalam periode akuntansi yang sesuai. Jadi seperti itu. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata atau tulisan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.